ini daun-daun aglaonamanya terlihat lebih besar lagi ya, dan terlihat segar. Nah, ini juga pada Monstera mini yang awalnya ini daunnya kecil-kecil ya, tapi setelah saya kasih pupuk larutan NPK Mutiara ini, nah ini daunnya menjadi lebih besar, dan ini pertumbuhannya juga terlihat lebih cepat ya dalam waktu sebulan kebelakangan ini setelah saya memberikan pupuk NPK Mutiara ya. Nah ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap selalu dalam keadaan baik ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, sahabat, cara yang sering dilakukan dalam memupuk anggrek itu adalah pemupukan melalui daun ya. Pemberian pupuk akan lebih efektif melalui daun daripada lewat media tanam. Hal ini disebabkan daun itu mampu menyerap pupuk sekitar 90%, sedangkan akar hanya mampu menyerap sekitar 10%. Oke sahabat semua, video kali ini saya ingin sharing ya cara saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616 sebagai pupuk daun untuk anggrek, supaya anggrek kita itu lebih tumbuh subur dengan takaran yang pas menurut saya, dan tidak membuat overdosis yang menyebabkan anggrek kita rusak bahkan mati. Oke sahabat, pupuk NPK Mutiara ini merupakan jenis pupuk yang mengandung berbagai unsur hara yang diperlukan untuk kebutuhan dan perkembangan tanaman ya. Pupuk ini banyak digunakan terutama untuk tanaman budidaya seperti hortikultura buah dan sayuran, bahkan tanaman hias, dan saya juga menggunakan ini untuk anggrek-anggrek saya. Dan di sini saya ingin review penggunaan pupuk NPK Mutiara ini dengan dosis yang saya pakai ya, dan efeknya pada tanaman saya, terutama untuk anggrek-anggrek saya. Dan sahabat, mungkin masih banyak sahabat di sini yang masih takut menggunakan pupuk NPK Mutiara ini ya sebagai pupuk anggrek. Memang kita harus hati-hati ya dalam memberikan pupuk ini, jangan sampai overdosis, karena kalau overdosis dari pupuk anorganik ini tidak bisa ditolerir oleh tanaman ya. Tanaman itu bisa rusak bahkan mati. Nah sahabat, kalau saya perhatikan dosis yang dianjurkan pada kemasannya ini ya, untuk pemakaian sistem tabur itu sekitar 100 sampai 1000 kg per hektar. Dan kalau untuk sistem kocor atau semprot pada daun ya, yang dilarutkan dengan air, yaitu 4 sampai 10 kg per 200 liter air, atau disesuaikan dengan jenis tanaman. Jadi karena saya ingin pakai untuk sistem kocor ya, atau disemprot ke daun, di sini saya gunakan yang paling kecil. Di sini saya pakai dosis 4 kg per 200 liter air. Jadi kalau perhitungan saya kira-kira 20 gram ya per liter air. Nah, tapi sahabat, dengan dosis 20 gram per liter air ini pernah saya coba ya aplikasikan pada tanaman. Ternyata terlalu pekat, daun-daun tanaman itu langsung terlihat efeknya ya seperti gosong. Nah, jadi jangan gunakan dosis ini yang dianjurkan pada kemasan. Saya tidak tahu ya kenapa dosis yang dianjurkan pada kemasannya ini tidak cocok untuk anggrek dan tanaman-tanaman hias saya yang lainnya. Dan setelah saya pelajari lagi tentang penggunaan pupuk NPK Mutiara ini untuk anggrek dan tanaman hias lainnya, ternyata hanya sekitar, kalau saya gunakan sendok itu sebanyak 1/3 sendok makan untuk 1 liter air. Dan dengan dosis ini sudah saya gunakan ya, ternyata bagus. Tanaman minimal tidak menunjukkan gejala seperti gosong atau kerusakan ya. Malah saya perhatikan tanaman-tanaman hias saya jadi lebih segar dan pertumbuhannya terlihat lebih cepat ya. Tetapi kalau untuk anggrek memang tidak secepat tanaman lainnya, karena anggrek adalah tanaman yang tumbuhnya itu lambat ya dibanding tanaman-tanaman hias lainnya. Dan tetapi saya melihat dari daunnya yaitu terlihat lebih segar. Setidaknya saya masih melihat akar-akar baru, anggrek itu juga mau tumbuh.
Nah, sahabat, langsung saja ya, di sini saya akan tunjukkan bagaimana saya meracik atau melarutkan pupuk NPK Mutiara. Di sini saya gunakan tabung sprayer 8 liter ya. Ini cukup untuk saya memupuk tanaman-tanaman hias saya yang lumayan banyak ya, dan anggrek-anggrek saya. Dan di sini saya menggunakan air sumur ya. Ini langsung saja isi seperti ini sampai batas maksimalnya ya. Dan di sini untuk pemupukan memang saya anjurkan menggunakan air sumur ya. Kalau untuk air pump menurut saya itu kurang bagus, karena saya pernah tinggal di rumah yang menggunakan air pump. Itu berbeda ya dengan air yang menggunakan air sumur. Jadi memakai air sumur itu ke tanaman terlihat lebih subur dibanding dengan menggunakan air pump. Nah, di sini saya sebelumnya akan melarutkan dulu pupuk NPK-nya ya ke dalam gelas ini, supaya pupuk NPK-nya itu benar-benar larut dulu sebelum dimasukkan ke dalam tabung sprayer ya, supaya tidak ada gumpalan-gumpalan atau masih ada butiran-butiran yang tersisa ya. Nah, di sini untuk 8 liter air saya menggunakan sekitar 3 sendok makan kurang ya. Jadi 1/3 sendok makan untuk 1 liter, berarti kalau 8 liter air itu sekitar 2 sendok makan untuk 6 liter air, dan 2/3 untuk 2 liternya ya. Jadi kurang lebih 3 sendok makan kurang ya. Dan untuk takaran sendok makannya ini tidak terlalu muntung ya, jadi rata saja. Nah, ini saya tidak punya timbangan yang akurat ya untuk menimbang pupuk ini, jadi saya gunakan sendok makan saja. Dan sebelumnya ini harus kita aduk-aduk dulu ya, karena pupuk NPK ini ada kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, untuk nitrogen ini memang mudah larut ya, tapi kalau untuk fosfat dan kaliumnya ini agak sulit. Kalau ingin cepat sebenarnya harus menggunakan air panas ya, tetapi dengan air dingin pun bisa ya, hanya sedikit lama saja. Nah, saya kocok-kocok seperti ini. Nah, sekarang ini sudah larut ya semuanya ya. Jadi sudah bisa kita masukkan ke dalam tabung sprayer. Pupuk itu harus kita pastikan benar-benar larut ya, supaya tidak ada butiran-butiran yang masih ini, takutnya nanti akan menyumbat nozzle sprayernya ya. Kita aduk lagi dulu ya. Nah, ini sudah bisa kita gunakan ya, langsung kita aplikasikan saja ke tanaman. Nah, ini saya langsung spray saja seperti ini ya. Kita bisa gunakan sprayer atau bisa juga dikocor. Saya semprotkan langsung saja pada seluruh bagian tanaman ya, seperti daun. Nah, pemupukan ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari ya. Nah, ini saya kurang dari jam 7 ya, masih sangat pagi. Jadi jangan memupuk pada saat sinar matahari itu sudah kuat ya, atau sudah terik. Nah, sahabat, kita bisa memberikan lagi larutan pupuk NPK ini setiap seminggu sekali ya. Dan kalau saya sendiri biasanya suka diselingi pemberian pupuk organik. Jadi kalau satu waktu saya memberi pupuk kimia,
atau anorganik ya, di waktu lainnya saya menggunakan pupuk organik. Karena dari pengalaman saya, hanya menggunakan pupuk kimia saja itu tidak baik, itu akan sangat terlihat ya pada tanaman hias lainnya yang menggunakan media tanah. Ketika kita berikan pupuk kimia pada awalnya itu akan sangat subur, tetapi lama kelamaan malah jadi tidak subur ya, pertumbuhannya itu seperti tetap dan lama kelamaan malah mati. Dan sebaliknya kalau kita hanya menggunakan pupuk organik ya untuk tanaman hias, itu pertumbuhannya tidak secepat kalau kita memberikan pupuk kimia ya. Nah, jadi ketika saya selingi dengan pupuk organik, itu tanaman-tanaman saya itu mau tumbuh lagi ya. Dan periodenya bisa seminggu sekali atau bisa seminggu 2 kali. Dan dosis perbandingan 1 sendok makan pupuk NPK Mutiara ini untuk 3 liter air ini merupakan dosis yang paling aman ya menurut saya. Kepekatan pupuk dengan air itu atau dengan dosis itu bisa diterima oleh tanaman. Nah, dalam kurang lebih 1 bulan ini saya lagi rajin memberikan tanaman-tanaman saya pupuk ya. Setelah hampir setahun saya kebelakangan ini saya tidak memberikan pupuknya ya. Dan memang hasilnya berbeda kalau kita memang mau memberikan pupuk untuk tanaman-tanaman kita ya. Meskipun sebenarnya tanpa diberi pupuk pun anggrek itu masih bisa tumbuh ya, bahkan berbunga, tetapi dengan memberikan pupuk ini pertumbuhannya itu bisa lebih maksimal ya. Saya juga memberikan pupuk ini pada anggrek panda ya, sama seperti ini. Saya semprotkan kepada daunnya. Juga pada anggrek lainnya ya. Nah, ini saya juga memberikan pada anggrek bulan ya. Nah, oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini tentang cara saya menggunakan pupuk NPK Mutiara ya untuk anggrek dan tanaman-tanaman hias saya lainnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.